Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kejahilan Wiro kepada Nilam Suri bisa membahayakan mereka berdua. Bisakah mereka selamat dari serangan buaya sungai? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Aku bilang apa? Celaka. Saudari, larilah. Pemuda itu melompat ke belakang. Sementara itu, kedua ekor buaya dengan cepat meluncur menyerang Nilam Suri. Gadis itu cabut pedangnya. Sekali menebas, untunglah sebagian dari mulut buaya yang hendak menerkamnya. Binatang ini menggelepar-gelepar di pasir. Buaya kedua mengalami nasib yang sama. Bau anyirnya darah yang masuk ke dalam air sungai mengundang munculnya beberapa ekor buaya lagi. Binatang-binatang itu menyelusur ke tepi sungai dan berlomba menyergap Nilam Suri. Tapi si gadis dengan permainan pedangnya yang mengagumkan berhasil menewaskan semua buaya itu. Si pemuda geleng-geleng kepala dan leletkan lidah. Hebat sekali kau saudari, katanya memuji. Kau tentu seorang jago silat. Sejak lama aku ingin belajar silat. Bersediakah kau mengambil aku jadi murid? Jangan ngaco, bentak Nilam Suri. Aku tidak ngaco, aku bicara sungguhan. Buka lagi mulutmu, bentak Nilam Suri. Pedangnya masih merah oleh darah buaya-buaya tadi, siap ditetakkan ke kepala pemuda itu. Tentu saja pemuda ini cepat-cepat melompat ke samping. Saudari, aku betul-betul ingin belajar silat padamu. Nilam Suri pencongkan hidung. Tidak malu merengek macam anak kecil, ejeknya. Si pemuda agaknya jadi kesal, lalu menyauti, kau sendiri tidak malu pakai pakaian laki-laki. Memang saat itu Nilam Suri mengenakan baju dan celana laki-laki berwarna putih, yakni pakaian yang tadi ditemuinya di atas sebuah kuburan. Dan parasnya menjadi kemerahan. Cepat-cepat dia berlalu dari situ. Saudari, tunggu. Apalagi? Kalau kau tak mau ambil aku jadi muridmu, tak apa. Tapi ada satu permintaanku yang lain. Boleh aku tahu namamu? Manusia macammu tak perlu tahu namaku. Ah saudari, kau sombong betul. Beritahu namamu, nanti ku beritahu namaku. Siapa sudi tahu namamu segala? Namaku Wiro Sableng saudari. Harap kau mau kasih tahu kau punya nama. Wiro Sableng, ujar Nilam Suri. Pemuda itu mengangguk. Pantas. Kata Nilam Suri pula. Pantas kenapa? Tanya Wiro. Pantas lagakmu seperti orang edan. Dan habis berkata begitu, Nilam Suri segera berlalu. Karena merasa sia-sia untuk meneruskan pencariannya, maka Nilam Suri akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke pekuburan. Sebenarnya, gadis ini telah bertemu dengan orang yang telah menolongnya sewaktu dikeroyok oleh Bergola Wungu dan anak-anak buahnya. Cuma Nilam Suri tidak tahu sama sekali kalau orang yang ditemuinya itulah Tuan penolongnya. Dan siapa adanya orang yang menolong Nilam Suri
tiada lain adalah Wiro Sableng itu sendiri, pemuda yang baru turun gunung yang sikap serta lagaknya begitu lucu, sehingga setiap orang akan menduga bahwa dia tentunya orang yang kurang waras. Ketika Nilam Suri kembali ke pekuburan itu, yang ditemuinya bukanlah Bergola Wungu dan ketiga orang anak buahnya, melainkan Wiro Sableng. Pemuda ini tengah berlutut menepekur di hadapan sebuah makam yang tanahnya hampir rata dan penuh ditemui rumput-rumput liar serta kotor oleh daun-daun kering. Kemana perginya kunyuk-kunyuk brewok itu? Pikir Nilam Suri. Penasaran sekali dia jadinya. Sudah tak berhasil mengejar manusia yang diburunya, kini 4 musuh besarnya telah lenyap sepertinggal pengejarnya. Dan apa pula urusan pemuda berotak miring yang mengaku bernama Wiro Sableng itu di pekuburan ini? Makam siapa yang tengah ditepekurinya itu? Kemudian Nilam Suri melihat Wiro berdiri dari berlututnya. Dan ketika dia memalingkan muka, Nilam melihat pada paras pemuda itu jelas terbayang rasa sedih yang mendalam. Atas banyak kejadian aneh yang tengah dialaminya sampai saat itu, diam-diam Nilam Suri ingin sekali tahu siapa adanya pemuda yang berambut gondrong ini. Dibukanya pembicaraan dengan bertanya, "Saudara, waktu mula-mula kau datang ke sini, apa ada melihat 4 orang laki-laki brewok?" Bayangan kesedihan pada paras Wiro Sableng segera sirna, dan pemuda ini tersenyum. "Kau lucu sekali, saudari," kata Wiro. "Pertama kali jumpa di tepi sungai, tadi kau tanya 1 orang laki-laki. Kalau jumpa ketiga kali nanti, kira-kira berapa orang laki-laki yang bakal kau tanyai padaku?" Mau tak mau paras Nilam Suri menjadi merah oleh ucapan Wiro Sableng itu. "Saudara," katanya, "kau siapakah sebenarnya?" "Siapa aku? Bukankah aku sudah kasih tahu tadi di hulu sungai? Kenapa tanya lagi? Kau sendiri tidak mau kasih tahu nama." Nilam Suri terdiam, kemudian diputarnya pembicaraan dengan bertanya, "Makam siapa itu?" "Kau bisa baca sendiri pada batu nisan," jawabnya. Penuh rasa ingin tahu, Nilam Suri melangkah dan mendekati nisan makam tua itu. Nisan itu terbuat dari batu. Barisan kalimat yang terukir pada batu yang sudah retak-retak itu tak jelas lagi. Tapi Nilam Suri masih bisa membacanya. Dan pada batu nisan itu tertulis, "Di sini telah dimakamkan Suci Bantari." Melihat Wiro yang masih muda, Nilam Suri tahu kalau orang yang bernama Suci Bantari itu bukanlah istri Wiro Sableng. "Ibumu?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia teringat pada keterangan Eyang Sinto Gendeng ketika dia masih digembleng di puncak Gunung Gede dulu. Menurut perempuan sakti itu, dia telah dipelihara sejak masih orok. Kini, sesudah belasan tahun, sesudah menjadi seorang dewasa, sesudah sekian lama tiada mengenal kasih sayang ayah bunda, maka yang ditemuinya hanyalah 2 onggok makam yang tiada terawat sepantasnya. Makam ayah dan makam ibunya. "Kalau begitu, kau adalah penduduk sini?" Wiro Sableng mengangguk lagi. Aku tak pernah mengenal mereka." "Maksudmu, ayah dan ibumu?" "Ya, keduanya menemui ajal karena kebiadaban seseorang." "Dibunuh?" Wiro Sableng mengangguk. Matanya yang biasanya bersinar lucu itu kini kelihatan kuyu, dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda
yang lehernya hampir punting terbabat pedang Nilam Suri sewaktu terjadi pertempuran antara gadis itu dengan Bergola Wungu dan anak-anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati. Nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam Suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun Bergola Wungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh ayahnya Kalingundil, ayahnya sendiri. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar, maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan, untuk menuntut balas sebagaimana kemunculan Bergola Wungu dan anak buahnya. Jadi manusia ini tak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan, maka bertanyalah Nilam Suri. Siapakah manusia yang membunuh kedua orang tuamu, saudara? Panjang kisahnya. Kalaupun ku beritahu, kau tak akan kenal mungkin. Dan lagi semua itu bukan urusanmu. Apakah penjahat itu bernama Kalingundil? Memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro Sableng menggeleng. Kau sendiri? Perlu apa datang ke pekuburan ini? Bertanya Wiro. Sama dengan kau, untuk menyambangi makam ibuku. Dan Nilam Suri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai Bergola Wungu hendak merusak kehormatannya dan hendak menghabisinya. Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu, saudari, kata Wiro Sableng pula dengan menahan rasa gelinya. Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa. Mungkin juga dia seorang malaikat. Nilam Suri hanya termangu. Tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya usil serta lucu tapi kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik. Nyatanya pemuda itu bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui penjahat yang menghabiskan orang tuamu itu? Bertanya Nilam Suri. Apakah kau juga akan menghabisinya? Wiro Sableng tertawa. Itu tak perlu mesti dijelaskan lagi, saudari, sahutnya. Nilam Suri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan ini. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa Bergola Wungu hendak menghabisinya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri mungkin, katanya. Sekurang-kurangnya, melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilam Suri karena merasa diejek. Berapa umurmu, saudari? Dalam hatinya, gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa, lalu berkata, kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua. Mau tak mau, Nilam Suri tertawa juga, tapi tertawa dengan cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik kini semakin senang pada pemuda itu.
Tiba-tiba, kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar suara kaki kuda. "Ah, hanya suara kaki-kaki kuda. Kenapa terkejut?" tanya Wiro Sableng meskipun hatinya sendiri terasa tidak enak. "Mungkin sekali itu adalah manusia-manusia jelek yang tadi mengeroyokku," kata Nilam Suri. "Kalau begitu, mari cepat-cepat menyingkir." Si gadis 16 tahun gelengkan kepala. "Lebih baik mati daripada lari." Wiro Sableng menggerendang. "Aduh. Keberanianmu tidak pakai pikiran, saudari," katanya. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilam Suri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku, tapi sebelum jatuh ke tanah, Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikannya, namun kasib. 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada Bergola Wungu dan anak-anak buahnya. "Hahaha, rupanya ada juga culik kesiangan yang inginkan mangsa kita, kawan-kawan," kata Bergola Wungu. "Tikus busuk," kata Ketut Ireng. "Turunkan gadis itu." "Masih ngusang sudah tahu perempuan," memaki Pitala Kuning, anak buah Bergola Wungu yang bermata jereng. "Ayo, turunkan gadis itu cepat." Perlahan-lahan, Wiro Sableng menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya, keempat manusia brewok itu seketika. "Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki begitu?" "Bocah geblek, terima ini," bentak Ketut Ireng, pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Puk! Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari Gunung Gede ini bergerak. Sebaliknya, dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. "Aduh!" Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar, karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan. Aduh. Kaget Bergola Wungu dan 2 orang lainnya bukan olah-olah. Sret! Pemimpin 4 brewok dari Goa Sanggreng ini segera cabut golok panjangnya. Seta Inging cabut senjatanya yang berupa kelewang, sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. "Bocah jelek, siapa kau?" bentak Bergola Wungu seraya melintangkan golok di depan dada. "Aku peringatkan pada kalian," saut Wiro Sableng dengan suara datar, sedang mulutnya menyunggingkan seringai. "Aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman." "Sombong betul," kertak Pitala Kuning. "Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini?" "Aku tidak peduli siapa kalian. Tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah." "Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila." "Aku bilang tinggalkan tempat ini. Apa kalian tuli semua masih pentang bacot?" Mendidihlah darah di kepala Bergola Wungu. Sepertinya pertempuran dahsyat akan segera berkecamuk. Pastikan kamu sudah subscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.